Oke, kita berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah kita malam ini. Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat hari ini kami sedang berkumpul bersama kembali, tidak berhenti untuk belajar firman, karena kami butuh santapan rohani. Sebab jasmani kami pun makan 3 kali sehari. Tuhan, maka rohani kami pun perlu diberikan makan agar rohani kami mendapatkan kekuatan dan pengertian tentang apa yang harus kami lakukan selama hidup di muka bumi ini sebelum kami berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang manis, kami memerlukan penyertaan-Mu di dalam kuasa Roh Kudus-Mu bersama dengan kami. Urapi kami semua dalam perkenanan, kuduskan kami dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini hamba-hamba-Mu yang melayani kami semuanya dalam pimpin pujian, doa, dan juga membawa firman Tuhan untuk kami semuanya. Tuhan kendalikan seluruhnya supaya berjalan sesuai dengan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, Roh Kudus, hamba menyerahkan ibadah ini awal sampai akhirnya. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus, kepada Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah semuanya, untuk lagu pembukaan judulnya Terimalah Tuhan, Terimalah Tuhan. Yang bisa nyanyi bisa ikut bernyanyi bersama-sama. Ini persembahan, ya Tuhan, terimalah hasil buah karya kami, ya Tuhan, terimalah. Terimalah Tuhan, terima Tuhan. Terimalah Tuhan, terima Tuhan. Kami orang dosa, ya Tuhan, terimalah. Uluran tangan kami, ya Tuhan, terimalah. Terimalah Tuhan, terima Tuhan. Terimalah Tuhan, terima Tuhan. Bila kami sedih, ya Tuhan, terimalah. Hiburlah hati kami, ya Tuhan, terimalah. Terimalah Tuhan, terima Tuhan. Terimalah Tuhan, terima Tuhan. Kita ulangin lagi. Kami orang dosa, ya Tuhan, terimalah. Uluran tangan kami, ya Tuhan, terimalah. Terimalah Tuhan, terima Tuhan.
Terimalah Tuhan, terima Tuhan. Bila kami sedih, ya Tuhan terimalah. Hiburlah hati kami, ya Tuhan terima. Terimalah Tuhan, terima Tuhan. Terimalah Tuhan, terima Tuhan. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk lagu yang kedua yang berjudul Yesus sayang padaku. Yesus sayang pada kita semua. Yang bisa nyanyi boleh ikut nyanyi. Yesus sayang padaku. Ia panggil marilah untuk jadi anaknya, turut tapak kakinya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, yang Yesus sayang, dia sayang padaku. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku. Nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, yang Yesus sayang, dia sayang padaku. Kita ulangi lagi dengan hikmat. Yesus sayang padaku. Ia panggil marilah untuk jadi anaknya, turut tapak kakinya. Yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, dia sayang padaku. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku. Nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, dia sayang padaku. Yang Yesus sayang,
yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, Dia sayang kita semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami sangat percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang pada kami semua. Tuhan Yesus ingin kami untuk menjadi anak-Nya. Tuhan Yesus, semoga kami bisa menjadi turut tapak kakinya. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman dari Ibu Pendeta. Semoga apa yang beliau sampaikan kepada kami bisa masuk ke hati dan pikiran kami. Bapak, terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Saya serahkan kepada Ibu. Saya serahkan kepada Ibu Yuni. Terima Terima kasih. kasih. Sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk mendengar firman-Nya, mari kita nyanyi angkat pujian penyembahan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi gereja-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih penyertaan-Mu. Hingga hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu karena kasih karunia-Mu saja Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik,
Saat ini kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mau mendengar firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah lewat hamba-Mu ya Tuhan, sehingga setiap orang yang mendengar akan diurapi, setiap orang yang mendengar akan diberkati. Tuhan, buka hati kami ya Bapa. Tapi sebelum kami mendengar firman-Mu Tuhan Yesus, selidiki dulu hati kami. Apakah kami benar-benar siap untuk dengar firman-Mu ya Bapa? Apakah kami benar-benar mau diam di bawah kaki-Mu Tuhan? Tuhan Yesus, ini hamba-Mu Tuhan, berbicaralah lewat hamba-Mu ya Bapa, sehingga kesombongan apapun di dalam diri hamba tidak ada lagi ya Bapa, karena firman-Mu adalah pelita bagi kami ya Bapa. Biarlah firman yang hamba-Mu sampaikan malam hari ini adalah firman yang mengalir menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Jangan biarkan firman-Mu yang hamba sampaikan nanti akan berlalu dengan sia-sia. Tapi kami membuka hati kami Tuhan, kami siap. Ini kami Tuhan, kami rindu akan Engkau. Jadikan kami pelaku-pelaku akan firman-Mu. Sehingga kami tidak terkalahkan dalam apapun yang terjadi di dalam dunia sekarang ini Tuhan. Sehingga kami mampu untuk berjaga-jaga bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Segala hormat dan pujian kami serahkan hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Hari-hari kita semuanya diberkati Tuhan, dan kita tidak akan hanya menerima berkat-Nya, tapi kita mau menjadi pelaku firman-Nya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Yosua 1 ayat 5 sampai 6. Ayat 5 sampai 8, ayo kita buka sama-sama walaupun saya menyampaikan, dan saya membacakan firman Tuhan dari Yosua 1 ayat 5 sampai 8. Ini kita ambil menjadi judulnya, ini menjadi tak terkalahkan. Kita umat pilihan Tuhan yang dipilih dari sejak kandungan ibu kita. Kita menjadi orang-orang yang tidak terkalahkan. Amin. Saya akan bacakan Yosua 1 ayat 5 sampai 6. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah ini siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya lanjutkan sampai ayat 9 ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau
kemanapun engkau berada. Amin. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita aminkan firman ini ya. Jadi dulu kita mungkin orang-orang yang tidak percaya akan firman Tuhan. Bisa kita lahir dari keluarga Kristen, tapi kita tidak mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Tapi sekarang, setelah beriring waktu, kita harus menjadi orang yang tak terkalahkan. Saya ambil judul menjadi orang yang tak terkalahkan itu, tidak ada satupun yang kekal dalam pencobaan. Saya mau bilang sama teman-teman semuanya, sama saudara-saudara saya yang terkasih, tidak ada yang tidak terkalahkan. Tidak ada yang pernah kita lepas dari pencobaan. Setiap kita punya salib kita masing-masing. Setiap kita punya permasalahan masing-masing. Tetapi di dalam Tuhan kita menjadi tidak terkalahkan. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus di pihak kita. Seperti ada lagu, kalau Tuhan Yesus ada di pihak kita, siapapun tidak bisa mengalahkan kita. Jadi Tuhan menjadikan hidup kita itu bukan instan. Tapi perlu pencobaan, perlu pergumulan, tidak bisa instan. Cuman ada yang ada kopi instan, mie instan. Tapi kehidupan kita tidak ada instan. Itu kehidupan orang rohani. Tidak ada yang instan. Saya mau cerita dengan firman ini. Saya mungkin kemarin ada waktu membawakan firman itu, saya bilang, saya pernah loh ditinggal sama suami saya, sama anak-anak saya gitu. Itu bagi saya itu ada istilah di dalam kehidupan saya, itu sudah jatuh ketimpa tangga, masuk selokan, selokannya banyak got, kotoran, udah naik lagi, digigit anjing. Anjingnya, anjing gila, lengkap toh, lengkap itu penderitaan. Tapi apakah aku harus menyerah? Saya tidak akan pernah menyerah di dalam Tuhan. Saya menjadi orang-orang yang tidak terkalahkan. Yes, amin. Haleluya. Itu harus kita aminkan di dalam kehidupan kita. Tapi dengan cara apa? Dengan cara mau diajar Tuhan. Dengan cara apa? Kita baca firman-Nya setiap hari. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Apalagi zaman sekarang. Kemarin teman saya itu satu kerjaan, ada yang 5 terkena COVID. Dengar lagi beritanya menantunya kena COVID. Dengar lagi anaknya kena COVID. Lah, saya tadi pagi tanya telepon ponakan saya yang di Jakarta, tanya saya hello, biasa berganti kabar gitu. Gimana Dek kabarnya gitu. Puji Tuhan Tan sehat gitu. Akhirnya WA-WA-an gitu. Ternyata dia bilang puji Tuhan sehat, dia tidak sehat. Ternyata dia juga terkena COVID. Hasil dari PCR dia menunjukkan dia COVID. Saya bilang, untuk mengalahkan itu ada Tuhan Yesus. Ayo, bangkitkan semangatmu, naikkan semangatmu. Semangat hati yang patah itu, semangat hati yang gembira adalah obat. Tetapi hati yang tidak memiliki semangat, itu seperti apa ya? Nggak ada obatnya lagi. Kita mungkin seperti di sini kita membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi. Itu motivasi sendiri, yang paling utama itu diri sendiri. Diri sendiri, bangkitkan semangat yang dari diri kita sendiri. Imun tubuh yang paling utama itu diri kita sendiri. Dengan cara apa? Baca firman Tuhan. Teman-teman, saudara-saudara sekalian, saya mau bilang sama kalian, coba untuk kita menjadi pemenang, ayo kita kalahkan diri kita. Dengan cara apa? Tinggalkan keegoisan kita. Yaitu, jangan bilang sedikit punya masalah, udah ya, aku nggak usah ini kebaktian, aku lagi ini loh.
sedikit punya berantem sama suami atau punya masalah anak, udah ya ini seharusnya gini, oh ini kita berantem, ini ya lagi kacau ini rumah kita. Kita harus cepat-cepat cari Tuhan. Tapi yang saya bilang teman-teman semuanya, bukan berarti kita dalam keadaan kacau cepat-cepat ya, cari Tuhan, tidak. Dalam keadaan apapun juga kita harus tetap cari Tuhan. Mau suka, mau duka, kita tetap cari Tuhan. Jadilah orang-orang yang tak terkalahkan. Amin. Amin. Yes. Tuhan menjadikan hidup kita, kembali saya bilang, itu bukan instan, lewat proses. Dan hidup kita itu tidak bisa diubahkan dengan sendirinya. Bukan. Tuhan dari dulu sudah memilih kita. Dia bilang begini, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Akhir-akhir ini banyak iman kita dicoba. Apakah Tuhan jauh dari kita? Tidak. Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Cuman dengan adanya pencobaan kita bilang begini, Tuhan, saya itu udah berdoa, saya udah baca firman Tuhan. Lah, saya punya masalah. Masalah itu jangan dibuat bahwa Tuhan tidak sayang kita. Masalah itu ada di dalam setiap orang yang percaya untuk kita naik level. Itu harus kita aminkan di dalam kehidupan kita. Kita semua yang mendengarkan firman ini, ayo kita saling topang-menopang. Saya mau tanya, Kak Beni punya masalah enggak? Mbak Ririn punya masalah enggak? Pasti punya masalah. Apakah Kak Beni, Mbak Ririn itu setiap saat baca firman Tuhan, setiap waktu melayani kita ini ya yang dilayanin sama Kak Ririn, sama Kak Beni. Apakah Kak Beni enggak punya masalah? Punya, tetapi dia kuat. Ayo teman-teman. Karena kita jadikan kita tidak terkalahkan. Karena kita lebih dari pemenang. Pemenang itu bisa aja kalah dalam pertandingan, kalah. Tapi kita lebih jadi pemenang dan tidak akan jadi terkalahkan. Saya mau akhir-akhir ini saya mau membangkitkan semangat sama teman-teman semuanya. Begitu juga tadi saya ada WA sama ponakan saya bilang, Ida, Tante mau bantu apa sama Ida? Terus ponakan saya Hilda itu bilang, Tante bantu dengan doa saja. Jarak itu Medan sama Jakarta bisa dibilang jauh. Kita nggak bisa datang langsung. Ada jarak yang memisahkan kita. Saya bilang, oh Ida nanti Tante itu ada ini loh, ada persekutuan doa dengan teman-teman semuanya. Ada yang dari Tiongkok, dari Amerika, dari mana, dari Australia, bahkan dari Afrika, untuk yang mendengar di YouTube kita. Saya bilang, kita akan saling menopang dengan doa. Jangan dengan adanya sakit, lah, Tuhan engkau di mana? Enggak, Tuhan ada selalu di dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah bilang, Tuhan jangan engkau di mana, jangan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, jangan pernah takut. Sebab Tuhan mengatakan di dalam, aku percaya
Berkat-Mu atasku melimpah. Harus itu kita selalu ngomongkan. Harus itu. Sehingga kita tidak pernah mau jadi terkalahkan. Kita sudah jadi pemenang. Setelah udah jadi pemenang, kita tidak menjadi orang yang mau dikalahkan. Kita menjadi orang yang tak terkalahkan. Bagaimana kita menjadi tidak terkalahkan dalam hidup kita? Bahkan tanpa, apakah kita tidak ada rintangan? Wah, kalau mau tidak ada rintangan berarti kita harus menggali. Bilang gini sama keluarga kita, kita enggak inilah, Bu, saya udah mau mati aja. Kalau orang yang mati tidak punya masalah lagi, karena kita hidup di dunia ini, kita pasti punya masalah. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Bahkan dibilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dibilang Daud loh, ada Mazmur Daud. Mazmur Daud itu bukan untuk kita. Bukan untuk kita ini, saya saja. Bukan untuk si Yuni aja. Untuk kita semua. Untuk kita semua. Amin. Untuk kita semua. Bukan untuk saya. Berkat Tuhan itu pasti melimpah untuk kita. Tapi ingat, kita harus menjadi orang yang tak terkalahkan. Semua dapat terlihat bagaimana cara kita merespon hidup kita. Kita bisa ambil dari Keluaran 33 ya. Kita ambil dulu dari Keluaran 33. Saya akan bacakan Keluaran 33. Keluaran 33 ayat 11. Dia bilang gini, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Musa pergi berbicara kepada Allah. Tapi Yosua tidak meninggalkan. Dia terus ada di kemah itu. Yosua itu ingin merasakan hadirat Tuhan sama seperti Musa berbicara dengan Tuhan. Dulu Musa itu berbicara hadapan muka dengan muka. Nah, sekarang ini sama dengan ini Zoom ini yang kita lakukan ini sama, kita berbicara dengan Tuhan. Kita tidak berbicara langsung, tapi kita berhadapan muka. Saya bisa lihat Jenny, saya bisa lewat ini lihat Elsa, saya bisa lihat yang lain. Kita bayangkan juga Tuhan ada gitu loh, ada. Jadi yang saya bilang Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Jangan pernah kita mau meninggalkan kemah kita. Salah satunya saya mau bilang sama saudara-saudara semua, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya mau bilang, dulu waktu saya pertama-tama untuk ikut Tuhan, memang saya terlahir dari keluarga Kristen. Saya dulu Katolik. Setelah saya dewasa, saya mau kenal Tuhan, saya mau lihat lagi. Haus. Kalau ditanya dulu ya, apakah saya orang Kristen? Saya orang Kristen. Tapi apakah saya mengenal Tuhan lebih dekat? Tidak. Saya hanya punya kewajiban saja datang beribadah, setelah itu pulang. Apakah saya cukup? Tidak. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin haus. Jadi saya bilang di saat saya doa gitu, Tuhan jadikan saya haus, jadikan hamba-Mu ini haus. Saya mulai belajar firman Tuhan. Saya ingat saat itu, waktu saya SMA itu ada KKR di Kridosono di Jogja. Terus teman saya tuh ngajak saya KKR. Waktu itu dibilang, siapa yang mau datang gitu? Hadirat Tuhan. Lah saya mikir, saya kan sudah Kristen. Nah, siapa yang cuman saya dulu Kristen, tapi tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya datang itu ke dalam mimbar itu. Terus waktu itu saya kaget. Waktu dibilang itu, kalau saya ingat Robert Liardon.
Robert Liardon, yang seorang penginjil yang terkenal, yang sangat terkenal di dunia, bisa dibilang ya, Robert Liardon. Saya mau bilang, Robert Liardon juga sendiri pernah jatuh ke dalam dosa. Dia merasa tertindas, dan saat dia mengaku dosa di hadapan Tuhan, banyak jemaatnya meninggalkan dia. Tetapi dia tidak pernah takut akan orang-orang yang meninggalkan dia. Yang dia takutkan apabila Tuhan Yesus meninggalkan dia. Itu yang dia takutkan. Jadi mari kita jadi orang-orang yang tidak terkalahkan. Waktu itu saya mulai belajar firman Tuhan. Saya bilang, saya mau mengikut Engkau Tuhan Yesus. Saya belajar membaca firman Tuhan. Dan bagi agama seberang itu bilang khatam. Khatam, baca firman Tuhan, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, saya belajar. Saya kadang terus terang waktu pertama itu saya ngantuk, saya males, banyak banget tantangan, rintangan untuk itu gitu loh. Jadi saya belajar menghukum diri saya bukan menjadi orang yang terhukum, enggak. Saya menghukum diri saya untuk menjadi orang yang pemenang gitu. Dari itu saya cinta mula-mula saya dengan Tuhan. Dari itu saya mau belajar firman Tuhan. Saya baca Kejadian sampai Wahyu. Waktu itu saya bisa baca firman Tuhan dari Kejadian saya sampai Wahyu itu, saya meloncat kegirangan, saya bangga, saya ini. Tapi sama Tuhan itu bukan sampai di situ saja gitu. Bukan sampai di situ saja. Harus kita dengar firman Tuhan, harus menjadi pelaku firman Tuhan. Harus mau mengalahkan diri kita. Terkadang apakah dengan saat itu kita tidak pernah jatuh? Kita jatuh. Saya mau tanya saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, apakah Daud tidak jatuh ke dalam dosa? Daud juga jatuh ke dalam dosa. Tapi saat kita ada dalam hadirat Tuhan, Tuhan pasti pulihkan kita. Jadilah kita orang yang tak terkalahkan. Terus kalau kita saat kita jatuh, kita meninggalkan Tuhan, kita menjadi orang yang tak terkontrol. Siapa yang mengontrol kita jadinya? Iblis bisa masuk ke dalam kehidupan kita dengan halusnya. Dia bilang begini, buktinya Yuni lu masih susah. Dia bilang gitu sama saya. Begitu juga dengan teman-teman. Udah Jen, lu miskin melulu ikut Tuhan Jenny. Dia bilang gitu. Tidak. Pencobaan yang diberikan Tuhan tidak pernah melebihi kekuatan kita. Amin. Jadi dalam apapun kehidupan kita, ayo masuk seperti Yosua. Tinggallah dalam hadirat Tuhan setiap waktu, setiap saat. Apakah dengan saya pernah melakukan hal ini? Hati saya itu merasa terbeban berat. Ada masalah gitu. Sampai saya tidak sanggup untuk berdoa. Saat saya di kamar mandi, saya nyuci, air mata saya keluar bilang, Tuhan, betapa beratnya hidup. Sampai tiba-tiba saya menangis itu saya angkat pujian. Saya nangis di kamar mandi. Apakah hadirat Tuhan tidak ada di kamar mandi? Ada. Saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampunin aku. Karena aku selalu minta sama Tuhan, Tuhan kok begini. Jadi seakan-akan di dalam setiap kehidupan kita seringkali di dalam setiap kehidupan kita ngatur Tuhan. Kita buat Tuhan itu di dalam kehidupan kita itu seperti boneka. Tuhan, aku mau tahun ini aku punya rumah ya. Ini kan masih satu, kalau bisa digedeilah Tuhan. Nah, tapi kita tidak mau diajar sama Tuhan. Kita taunya minta-minta gitu loh. Apakah kita terus menjadi tumin, tukang minta-minta, tapi tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan? Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Jadi posisi apapun, status dalam kehidupan kita, bukan jaminan bagaimana kedekatan kita ke dalam Tuhan. Bukan.
tapi tinggallah di dalam hadirat Tuhan. Kita harus tinggal ke dalam hadirat Tuhan. Hari-hari ini kan seperti ada lagu, zaman sekarang berjagalah. Kan? Ada lagu itu kan? Terdengar sana sini banyak apa kabar menakutkan. Berdiamlah dalam tangan Tuhan. Iya kan? Zaman sekarang berjagalah. Sekarang dengan ada sakit-sakit begini, apa kita nggak kacau? Kemarin COVID sudah di Indonesia, saya bicara tentang Indonesia, saya kurang tahu untuk Tiongkok, tapi kiranya juga begitu. Kita juga ada dengar berita gitu kan, COVID sudah mulai melandai. Tapi ada lagi virus yang lain, Omikron katanya. Dan bahkan lebih parah. Buktinya teman saya yang kemarin saya baru bawa ini ngomong sama Mbak Ririn, saya bilang, anak saya, Mbak Ririn, saya panas tinggi sampai 39,9 sampai air matanya itu keluar, hidung dari ininya keluar bukan kental, cair. Saya bilang sama Mbak Ririn, kita ini, saya bilang topang dalam doa. Besoknya 37,8. Apakah Tuhan tidak campur tangan dalam hal itu? Tuhan campur tangan. Tapi saya mau tanya sama saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita sakit. Kita belum sembuh. Apakah Tuhan tidak campur tangan juga di dalam setiap kehidupan kita karena kita sakit tidak sembuh? Tuhan masih tetap campur tangan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi jangan pernah bilang, wah kalau kita tidak sembuh berarti Tuhan tidak campur tangan. Tidak. Tuhan tetap campur tangan di dalam kehidupan kita. Makanya kita bilang, suka-sukamu Tuhan, jangan suka-suka kita. Kalau saat ini kita masih begini kehidupan kita, apakah Tuhan tidak menyayangi kita? Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Bukan hanya menyayangi kita, tetapi mengasihi kita. Sehingga lewat Tuhan Yesus mengasihi kita, kita harus bisa belajar mengasihi orang-orang di sekitar kita. Apakah kasih Tuhan Yesus itu terbatas hanya untuk orang-orang Kristen saja? Tidak. Belajarlah bahwa kita ini adalah Yesus yang ada di hadapan kita. Kita ini, diri kita ini cerminan Yesus. Perbuatan kita adalah cerminan Yesus. Kita ada, kalau ini, lah orang Kristen kok kayak gitu? Nah, kita kan cerminan Yesus. Jadilah pelaku-pelakunya Tuhan Yesus. Lewat dengan kasih, seperti teman-teman kerja saya, kadang saya suka bilang begini, karena bisa dibilang hampir 90% itu teman-teman saya itu berseberangan dengan saya. Tapi saya belajar mengasihi mereka. Saya kadang bilang, lah, di mbok kue itu, mbok kamu itu sholat, nah, itu jam sebegini, gitu, ingetin. Nah, dengan apa cara kita? Berarti pengajaran kita itu kasih. Apakah dengan kita berseberangan kita tidak ada kasih lagi? Ada. Tuhan mengasihi semua bangsa. Tuhan mengasihi semuanya orang. Manusia. Jadi belajar kita untuk mengasihi agar Tuhan Yesus ada di dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah bilang kita mengasihi Tuhan Yesus kalau kita tidak bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita mengasihi orang-orang di sekitar kita? Lewat pelayanan, lewat memberkati. Apakah kita hanya bisa memberkati dengan memberi? Salah satunya. Memberkati juga dengan mendoakan. Buat teman-teman, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus, saya tidak akan pernah henti-hentinya mengatakan kepada teman-teman, belajar memberkati. Ayo kita memberkati. Mungkin pelayanan kita saat ini ada kekurangan, banyak kekurangan, seperti saya itu ada tersentak hati saya waktu LC ada bilang, ini kita mau beli laptop, karena itu untuk kepentingan kita.
supaya kita bisa saling berbagi gitu firman Tuhan, bisa berbagi rasa seperti tadi itu Taina ya, gimana kabarnya adiknya gitu. Bagaimana kalau kita tidak bisa Zoom satu dengan yang lain? Ayo kita berberkati. Ya, apakah saya kan cuma bisa memberkati lewat, boleh gitu loh. Tapi dalam hal materi juga kita harus bisa memberkati. Bagaimana kita bisa dapat materi berkelimpahan kalau kita tidak belajar juga memberkati materi kepada orang-orang di sekitar kita. Ayo, begitu juga. Bagaimana kita memberkati kasih sama orang? Mari kita memberikan kasih setiap orang. Dengan cara, oh ini saya lagi begini-begini loh. Oh iya, ayo kita doakan. Seperti kemarin itu teman saya bilang begini, ada di WA, maaf, saya buka, dia bilang begini. Dia bilang begini ya sama saya. Dia WA. Dia bilang, pagi Bu, saya minta tolong Ibu doakan saya dan anak-anak saya serta menantu dan cucu saya. Saat ini lagi diisolasi mandiri. Doakan. Saya langsung menjawab, iya saya doakan. Saya telepon teman saya, karena kita bisa doa sama. Ya nanti, dia bilang gitu. Saat dia bilang ya nanti, saya doakan dulu. Jadi pelayanan kasih itu bukan hanya ini ya, saat kita sudah mendengar firman Tuhan, udah kita simpan aja di dalam kehidupan kita, tidak. Kita juga harus memberikan kasih kepada semuanya. Jadi yang saya bilang, menjadi orang yang tak terkalahkan saat kita tinggal di hadirat Tuhan. Yang pertama tadi yang saya sebutkan, yang kedua Tuhan membentuk kita lewat pencobaan. Yang ketiga, menangkan visi Tuhan. Visi Tuhan itulah beritakan firman Tuhan. Jadikan semua bangsa umatku. Jadi saya bilang sama saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita saling memberkati, marilah kita saling mendoakan, marilah kita saling menopang. Kalau kita sudah kuat satu sama lainnya, kita juga melebarkan sayap kita, saling kita menopang lagi ke saudara-saudara kita yang lain. Kita mulai bagaimana kita mau bisa menerima kasih, kita mulai dulu dari diri kita, keluarga kita, teman-teman kita sekarang yang ada di Zoom ini, mari kita menebar kasih. Sehingga teman-teman kita yang di Zoom ini sekarang, kita lagi memperluas lagi. Jenny menebar kasih, Elsa menebar kasih, Cece Yuli menebar kasih, Mama Lina menebar kasih, Santi menebar kasih, Vivi menebar kasih, Elea menebar kasih. Kita semua mari kita menebar kasih. Jadi firman Tuhan tidak berakhir sampai hari ini. Dengan selesainya saya membawa firman Tuhan yang tadi saya sampaikan, janganlah berakhir sampai di diri kita saja. Mari kita sampaikan lagi kepada orang-orang di sekitar kita. Begitu ya teman-teman ya. Amin kan? Ada amin kan? Amin. Jadi saya bilang sama teman-teman, belajarlah kita menjadi orang yang tak terkalahkan sehingga kita lebih dari pemenang. Jadilah orang-orang yang bisa menebar kasih sehingga kasih Yesus tetap ada hidup di dalam setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Sekarang kita tutup firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Mari kita tutup mata, kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih buat apapun yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, Bapa yang baik, jadikan firman
yang hamba-Mu sampaikan tidak hanya terhenti sampai di sini saja Tuhan. Tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Jadikan kami menjadi orang-orang yang tidak terkalahkan ya Bapa. Karena kami adalah pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan hidup di hati saudara-saudara yang mendengarnya. Biarlah menjadi pelita di dalam setiap kehidupannya. Biarlah pelita itu memancar di dalam setiap kehidupannya. Sehingga semua orang melihat bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah firman itu menjadi pelaku di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di dalam setiap pencobaan-pencobaan yang ada di dalam setiap kehidupan kami, jangan biarkan kami menjadi lemah, tapi kami bisa menjadi kuat seperti batu karang. Jadikan kami batu karang yang teguh ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, jadikan kami seperti Raja Wali yang bisa terbang tinggi ya Bapa, mengatasi segala pencobaan, mengatasi segala masalah yang ada di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Kami sampaikan kepada Kak Beni dan Mbak Ririn. Oke, terima kasih Bu Yuni untuk firman Tuhan hari ini. Saya ingin tadi Ibu menekankan kiranya tentang bagaimana menjadi orang yang tak terkalahkan. Ya, ini sangatlah tidak mudah. Karena menjadi orang yang tak terkalahkan itu tidak akan mungkin tanpa latihan. Tidak akan mungkin. Dan orang yang tak terkalahkan takkan mungkin tidak menghadapi proses. Dia harus berlatih kuat, tenaga ekstra, gak bisa bersantai-santai, berlengah-lengah. Gak mungkin orang itu bisa menjadi pribadi yang tak terkalahkan. Kita tadi sudah mendengar tentang Yosua. Yosua ini seorang abdi Bapa, abdi Allah, yang akan bertukar jabatan sebagai pemimpin bangsa Israel. Yang begitu banyak jumlahnya, sekitar 1 juta. Yang harus dipimpinnya. Karena Musa pada waktu itu telah tiada. Jadi Yosua mengemban tugas yang akan dipikulnya daripada Musa. Memimpin 1 juta orang tidaklah mudah. Belum akalnya, belum hatinya, kelakuannya, mulutnya, pasti ada pro dan kontra. Tapi Tuhan Maha tahu bahwa Yosua layak mengemban tugas sebagai pemimpin. Yosua adalah sosok pribadi yang sangat dekat dengan Musa dan sangat memahami perasaan Musa pemimpinnya. Musa ini sangat respect terhadap pemimpinnya. Yosua sangat respect terhadap Musa pemimpinnya. Yosua sangat meniru teladan iman pemimpinnya. Yosua sangat menyerap apa yang dikatakan oleh pemimpinnya. Sehingga di mata Tuhan, Anda boleh baca di kitab Yosua semua pasalnya. Sangat keren Yosua.
baca kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, 5 kitab ini Anda akan baca di mana peristiwa Yosua, atau di kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Pokoknya ada cerita Yosua di dalamnya. Yosua setia mengiring pemimpinnya. Yosua menyerap iman pemimpinnya. Teladan karakter Musa dia serap. Musa katakan, tunggu saya Yosua. Saya mau ketemu Tuhan dulu ya. Yosua siap menunggu di bawah dengan setia. Bangsa Israel mereka murtad, menyembah dewa, menyembah patung-patung. Tapi Yosua tetap setia. Akhirnya Tuhan melihat kesetiaan Yosua. Lalu Tuhan berkata, Yosua, engkau akan menjadi pemimpin bangsa Israel. This is amazing. Jemaat Tuhan, saya mau katakan, Yosua sudah melihat pelatihan-pelatihan dan bagaimana Tuhan menyertai Musa pemimpinnya. Tuhan tertarik dengan Yosua. Tidak akan ada jemaat kalau dia tidak taat kepada pemimpinnya, apalagi pemimpinnya itu bisa menjadi teladan. Kalau jemaat tidak menggubris, dia nggak akan dipakai oleh Tuhan. Dipilih untuk menjadi pemimpin. Hormati pemimpin Anda. Apalagi sudah terbukti teladan iman perbuatannya. Saya kalau baca kitab di mana Musa dan Yosua ini mengerikan. Yang melawan pemimpinnya Musa waktu itu. Karena Musa benar-benar abdi Tuhan yang benar-benar menjadi teladan dalam segala hal. Begitu pemimpinnya dilawan sama bangsa Israel, tidak mau dengar-dengaran firman Tuhan. Bangsa Israel banyak yang tewas. Mengerikan. Kalau tidak hidup, mau taat sama firman. Sama pemimpinnya yang takut akan Tuhan. Sedikit saja lagi saya sampaikan. Menjadi pribadi yang tak terkalahkan, kita perlu dilatih oleh Tuhan. Melalui peristiwa hidup. Masalah-masalah hidup. Memang perlu contoh. Harus ada contoh teladan pemimpin rohani yang akan disoroti oleh jemaatnya atau yang dia pimpin. Supaya jemaatnya akan berkata, atau yang dia pimpin berkata, aku punya pemimpin yang teruji. Dia bisa, aku pun bisa. Makanya tuntutan seorang pemimpin itu harus menjadi teladan. Tidak boleh tidak. Pendeta juga manusia, tak ada alasan. Itu tipu-tipu itu. Kata orang Timur, stop tipu-tipu kok. Lalu saya katakan kepada seluruh pengurus KJK Overseas Tiongkok secara khusus. Anda pelayan PAW. Anda sudah bertugas mengemban tanggung jawab. Anda harus bisa jadi teladan. Kalau pengurus KJK Overseas Tiongkok ini tidak bisa jadi teladan, dinasihati berkali-kali, dikasih disiplin juga nggak bisa, akan di-reshuffle. Harus, nggak bisa nggak. Makanya saya selalu sampaikan, hajar diri sendiri, bunuh diri sendiri. Bukan bunuh diri, membunuh tikam ya, bukan. Bunuh keegoisan, tadi kata Ibu Yuni.
Kata Bu Yuni, tugas kita cuma mengasihi. Titik. Urusan menerima belakangan. Mau kita diberkati Tuhan atau tidak, urusan Tuhan. Mau tidak dihargai orang kita tetap mengasihi. Titik. Loh, nggak adil loh Kak. Itu adil. Siapa bilang kita mengasihi orang lain waktu orang lain menyakiti kita, lalu itu tidak adil? Siapa bilang? Itu adil. Karena Tuhan tahu bahwa Anda akan dijadikan lebih dari pemenang. Karena Tuhan tahu bahwa Anda akan menjadi pribadi-pribadi yang Dia latih, tidak terkalahkan oleh berbagai situasi kehidupan. Dan saya dan Anda tidak akan menjadi pribadi yang cemen, tidak menjadi pribadi mental kerupuk, tidak menjadi Kristen abal-abal, sampah. Maaf saya katakan ini. Mohon maaf saya sebesar-besarnya. Karena Tuhan waktu itu membunuh orang Israel, umatnya yang abal-abal. Saya tidak mengada-ngada. Saya kemarin sudah ngomong kepada kita semua. Bukan saya. Firman Tuhan bilang apa jemaat? Jangan suam-suam kuku. Dimuntahkan. Itu kasar. Tuhan yang ngomong. Bukan saya. Kalau saya masih enak. Kalau sampah masih bisa didaur ulang. Masih berguna. Berarti masih lebih hormat saya berkata-kata. Alkitab bilang muntahkan. Jelas gamblang. Maafkan saya. Tuhan Yesus yang lebih ngeri perkataan daripada saya. Tapi saya mau katakan, Tuhan Yesus sayang Anda semua. Tuhan sayang kita semua. He so very, very love you and me. Dia mau melatih kita menjadi pribadi yang dalam. Jadi kita memang perlu dibanting-banting, di training sama Tuhan. Makanya Alkitab bilang tadi, buat terima kasih banyak, berkati semua. Ada ayat selanjutnya, nggak apa-apa ya, sedikit, biar ini meneguhkan kita. Makanya Alkitab bilang tadi apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bukan disuruh. Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu Yosua. Jadi yang menguatkan hati itu Tuhan atau kita? Kalau Tuhan menyuruh kuatkan teguhkan hatimu ya Beni, hatimu ya, mohon maaf ya Bu Yuni. Kalau Tuhan ngomong gitu, yang menguatkan hati kita siapa? Tuhan atau kita sendiri? Kita sendiri jemaat. Ayo, mari kita kuatkan hati kita mengikut Tuhan. Jangan digoyahkan oleh apapun. Tidak ada duit Anda, tetap datang ibadah. Jangan tak berduit, langsung tak datang ke Tuhan. Ada duit, mukanya sumringah. Tuhan katakan mari bersama-sama jemaat yang kami kasihi dalam nama Yesus. Ayo, firman Tuhan sangat indah malam ini. Alkitab bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayo kita kuatkan hati kita, teguhkan. Karena Tuhan tahu, pasti kita akan mengalami goncangan-goncangan. Tuhan bilang apa lagi? Jangan kecut dan tawar hatimu. Tuhan tahu bahwa kita akan menghadapi masalah kehidupan yang akan membuat kita bisa kecut dan tawar hati. Makanya ada solusinya. Sebelum kecut dan tawar hati itu kita alami, Tuhan sudah mengingatkan kita. Jangan kecut dan tawar hati. Kalau memang kita tidak berduit, kita sudah mengerjakan yang baik, yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu kita mati karena tidak berduit. Puji Tuhan. Emang kenapa kalau mati nggak berduit? Masuk surga kan? Bahagia kan? Selesai kita yang nggak berduit di bumi. Betul? Emang di surga nggak berduit lagi? Emang kita di surga nanti perlu duit? Lalu kita susah-susah, galau lagi? Enggak. Hebat Tuhan ini. Tuhan, thank you. Tuhan sayang kita semua. Mari sidang jemaat Tuhan saya mengajak kita kembali. Mari kuatkan teguhkan hatimu. Apa yang Anda hadapi hari-hari ini?
Be strong. Jangan goyah. Jangan mundur setapak pun. Jangan mundur. Go ahead. Maju terus. Ya jemaat Tuhan. Ini yang penting. Tuhan bilang, jangan kecut dan tawar. Manusia itu rentan kecut dan tawar hati kalau menghadapi masalah. Tuhan sangat paham kita jemaat. Kita adalah manusia yang sangat rentan tawar hati kalau menghadapi masalah. Tapi ingat kata kunci yang hebat. Yang dikasih tahu sama Ibu Yunida. Mengapa kita jangan takut, jangan kecut dan tawar hati, dan jangan takut. Mengapa? Karena kita punya Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Alkitab yang bilang tadi, Yosua, aku menyertai engkau. Kalau kata menyertai, tahu nggak jemaat menyertai itu apa? Di dalam kitab ini, aku menyertai engkau. Yesus pun pernah dijuluki sebagai Immanuel, Allah yang menyertai. Yesus itu adalah Allah yang menyertai kita. Sama. Dari dulu sejak zaman Israel perjanjian lama sampai Yesus datang, Allah menyertai kita semua. Arti menyertai itu bersama. Menyertai itu bersama, berdampingan. Di samping kita berdampingan. Gak usah takut. Kalau udah menyertai itu berdampingan loh jemaat. Di samping. Itu menyertai namanya. Berdampingan. Keren ya jemaat. Oke, saya akan tutup terakhir kalinya. Hal yang sangat sulit di dalam dunia ini cuma satu. Hal yang sangat sulit di dunia ini dalam memikul iman atau sebagai keyakinannya cuma satu. Dalam kerohanian itu atau ya dalam keimanan, yaitu percaya kepada Tuhan. Itu sangat yang paling sulit bagi manusia. Mempercayai Tuhan. Betul atau betul? Mempercayai Tuhan itu sangat sulit bagi manusia. Hanya itu saja. Kalau udah Tuhan bilang, aku bersamamu, kita tetap ragu. Itulah manusia. Itulah hal yang sangat tersulit di dalam diri manusia. Dalam kepercayaan. Tidak ada yang lain. Makanya Tuhan selalu katakan, jangan takut. Jangan kecut tawar. Aku menyertai. Oke, jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, mari kita kuatkan dan teguhkan hati kita apapun yang terjadi. Jesus love you and me. Percayalah, Jesus never forsaken you. Tuhan tak akan pernah meninggalkan Anda. Percaya. Percaya perkataan. Tuhan tidak akan berdusta, Tuhan tidak akan mengecewakanmu. Kalau dia mengecewakan saya tinggalkan dia. Tapi saya percaya, Tuhan, saya tidak akan pernah meninggalkan saya. Kalau saya meninggalkan dia, bisa kemungkinan diragukan. Tapi Tuhanmu dan Tuhanku takkan mungkin berdusta. Dia jujur. He is honest. Sangat. Berbahagialah Anda dan saya mempercayai dia. Dan bertuhankan dia yang berfirman pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Akan ada sambungannya. Saya akan sampaikan kepada Anda besok hari Minggu tentang Ehye Aser Ehye. Aku adalah aku. Ini satu perkataan yang dahsyat. Besok hadir jemaat Tuhan. Yang pagi saya sampaikan sesi 1. Sesi kedua
Ada hamba Tuhan yang dari Jakarta, seorang penyanyi yang Anda sudah tahu. Saya akan sampaikan di pagi harinya, Asar Engkau akan kagum dengan kata Asar He is not a liar. Dia bukan pendusta. Kita akan ketemu dia, sang raja yang maha agung. Akan ketemu dia yang hebat itu. You will see him. So be it. Oke, mari renungkan firman Tuhan. JJ ini akan berdoa bagi kita firman Tuhan. Sekalian doa syafaat yang ada di dalam hati JJ ini. Terlebih saya mau minta kepada JJ ini satu, doakan seluruh rumah tangga Kristen dan jemaat-jemaat Tuhan di bangsa-bangsa manapun. Biar jemaat Tuhan bisa menjadi berkat di kesempatan pandemi ini. Banyak orang memerlukan pertolongan, kesempatan kita sebagai orang percaya untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah pandemi. Silakan JJ, mari kita berdoa. JJ bawa. Oke, sebelum doa Jenny mau ngambil satu ayat firman ya, dan kalian untuk jadikan doa di Yakobus 1:12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya Tuhan, sungguh kami pada malam hari ini bersukacita ya Bapak. Bersukacita karena ada Engkau, Allah kami, Allah yang hidup, yang tinggal diam di dalam setiap hati kami, yang membuat kami ya Bapak semakin bersukacita di dalam Engkau, semakin kuat di dalam Engkau, karena kami tahu kami punya Allah yang hidup, yang kami dapat harapkan, yang dimana kami dapat mengandalkan. Ketika kami diuji, ada Engkau yang bersama dengan kami, yang selalu sentiasa menguatkan kami, menghibur kami, dan memberikan hikmat kepada kami tentang apa yang kami lalui itu. Engkau bersama dengan kami. Sungguh kami bersyukur ya Bapak. Engkau Allah yang setia. Kami bersyukur. Terima kasih ya telah menjadikan kami sebagai anak-Mu. Terima kasih dengan pengorbanan-Mu ya Bapak, yang melayakkan kami seharusnya kami tidak layak, Kau layakkan di hadapan-Mu, yang Kau jadikan sebagai biji mata-Mu. Sungguh kami bersyukur ya Bapak. Ajari kami terus apa yang menjadi kerinduan hati-Mu dan pikiran-Mu ya Bapak. Berikan kami dengan hati yang sungguh-sungguh mau ya Bapak, untuk Engkau tuntun, Engkau didik ya Bapak. Berkati kami dengan hati yang hidup merendahkan diri di hadapan-Mu. Dan terus hidup bersyukur di dalam Engkau dalam segala keadaan apapun ya Bapak. Karena kami percaya ketika kami bersyukur, ada kuasa-Mu yang memampukan kami, yang terus untuk menjalani setiap kehidupan kami. Oh Tuhan, Allah kami, Allah yang hidup. Jadikan kami ya Bapak, jadikan kami anak-anak-Mu yang berjalan, yang mengerjakan sesuai apa yang menjadi kerinduan hati-Mu. Mudahkan langkah kaki kami untuk berjalan di setiap rencana, visi dan misi-Mu ya Bapak. Bukan rencana kami, tapi rencana di visi misi-Mu ya Bapak. Berkati kami dengan hati yang mau mengasihi ya Bapak. Berkati kami dengan beban yang menjadi kerinduan hati-Mu. Kau taruhkan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi berkat garam terang bagi orang-orang sekitar kami. Sungguh ya Bapak, ajari kami ya Bapak, berkati kami semua pada malam hari ini dengan kepekaan lebih lagi di dalam Engkau. Berbicaralah, bercakap-cakaplah dengan kami ya Bapak, agar hidup kami itu berjalan sesuai apa yang menjadi kerinduan hati-Mu ya Bapak. Jadikan tangan kami ya Bapak untuk memberkati kerajaan-Mu ya Bapak, dan hanya Engkau yang dipermuliakan ya Bapak. Sungguh ya Bapak, berkati kami dengan hikmat, pewahyuan, dan kebijaksanaan yang datang daripada-Mu, sehingga apa yang Kau sampaikan kepada kami dapat mengerti dan mencerna penyampaian perkataan-Mu, sehingga apa yang kami lakukan, kami berpikir kembali ya Bapak, kami merenungkan kembali siang dan malam dan pagi ya Bapak, untuk berjalan sesuai apa yang menjadi perkataan-Mu ya Bapak. Kami adalah makhluk ciptaan-Mu, kami ada karya-Mu ya Bapak, yang Kau jadikan serupa dan segambar dengan Engkau.
Maka itu kami minta pada malam hari ini kami bersatu jiwa, bersatu roh, ya, bersatu tubuh ya Bapak. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Tuntun setiap hati kami, pikiran kami. Kami tahu kami mempunyai kelemahan di dalam hati dan pikiran kami. Tuntun kami di dalam setiap keinginan kami. Biar keinginan yang kami itu adalah keinginan yang datang daripada-Mu, bukan daripada kita ya Pak, tapi datang daripada keinginan-Mu ya Bapak yang terjadi di dalam kehidupan kami ya Bapak. Ajarilah kami untuk terus bersyukur ya Bapak. Jangan biarkan hidup kami itu terus belajar mengeluh ya Bapak, tapi belajar bersyukur di dalam Engkau ya Bapak. Dalam segala keadaan apapun ya Bapak. Jadikan hidup kami menjadi pelaku di setiap firman-Mu ya Bapak. Kami tidak mau apa yang kami dengar itu menjadi sia-sia Bapak. Tapi kami mau menjadi pelaku di dalam setiap penyampaian firman-Mu ya Bapak. Sungguh pakai kami ya Bapak untuk menjadi bencana-Mu ya Bapak. Menjadi alat-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapak. Untuk menyebarkan ya Bapak kasih-Mu ya Bapak kepada orang-orang sekitar kami. Biarlah pengenalan terjadi, biarlah pertobatan terjadi, biar keselamatan terjadi ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Sungguh ya Bapak, pada malam hari ini juga kami bersatu hati, bersatu jiwa menyerahkan keluarga kami yang sudah mengenal-Mu ataupun belum mengenal-Mu. Kiranya Engkau yang turunkan campur tangan-Mu ya Bapak dan pertolongan-Mu ya Bapak. Bukakanlah pintu tingkap langit surga-Mu, curahkanlah pengenalan-Mu. Bagi yang belum mengenal, mereka mengenal akan kasih-Mu ya Bapak. Curahkan juga hujan pertobatan dan keselamatan di dalam keluarga kami ya Bapak. Sehingga mata mereka melihat kemuliaan-Mu dan mulut bibir mereka menceritakan kebesaran-Mu ya Bapak. Sungguh ya Bapak, kami rindu ya Bapak. Engkau pakai hidup kami. Pakailah hidup kami ya Bapak. Berkatilah setiap apa yang kami kerjakan, Kau buat berhasil. Sehingga apa yang kami hasilkan itu dapat memberkati setiap pekerjaan kerajaan-Mu ya Bapak. Sungguh kami rindu ya Bapak, hidup kami Engkau pakai ya Bapak. Jadikan hidup kami perkenangan-Mu ya Bapak. Jauhkan hidup kami dari segala keduniawian ya Bapak. Jauhkan hidup kami dari segala keegoisan ya Bapak. Jauhkan hidup kami dari segala kejahatan ya Bapak. Lepaskan kami dari yang jahat ya Bapak. Tapi bawalah hidup kami semakin intim, semakin bersekutu di dalam Engkau ya Bapak. Ya Bapak. Juga berkati saudara-saudari kami yang sedang sakit ya Bapak. Kiranya kuasa biru-Mu ya Bapak menyembuhkan dan memulihkan mereka. Dan kesembuhanlah yang mereka terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Berkatilah rumah-rumah doa-Mu ya Bapak. Rumah doa ini itu kosong tanpa Engkau ya Bapak. Berkati rumah doa-Mu dengan urapan-Mu, dengan hadirat-Mu, dan kasih-Mu ya Bapak di dalam setiap rumah-rumah doa-Mu ya Bapak. Sehingga setiap jiwa-jiwa yang datang ya Bapak, mereka tidak merasakan kekosongan, tapi mereka merasakan kasih-Mu, hadirat-Mu, jamahan-Mu, urapan-Mu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Dan lindungilah Bapak setiap pemimpin-pemimpin yang Kau pilih dengan tangan kasih-Mu. Pelihara mereka ya Bapak, bagai biji mata-Mu ya Bapak. Lindungi mereka ya Bapak. Jauhkan mereka dari segala wabah penyakit. Jauhkan mereka dari setiap rencana orang mendidik jahat. Jauhkan mereka dari segala penguasa dunia kegelapan dan roh-roh jahat di udara. Bertutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus dan penjaga para malaikat-Mu ya Bapak. Juga berkati juga para jemaat-jemaat-Mu ya Bapak. Berkati ya Bapak. Dengan kasih-Mu, kebaikan dan kebajikan-Mu ya Bapak. Kami rindu ya Bapak. Kasih-Mu ya Bapak. Tinggal di setiap jemaat-jemaat-Mu ya Bapak. Ketika jemaat-jemaat yang datang dengan kekurangan, Kau berkati dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu ya Bapak. Ketika jemaat-Mu datang dengan permasalahan, Kau berkati dengan pintu-pintu jalan-Mu ya Bapak. Ketika jemaat-Mu datang dengan kesakitan, Kau berikan kesembuhan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Ketika jemaat-Mu datang dengan beban yang berat, Kau ringankan, Kau angkat ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Sungguh ya Bapak, kami rindu melihat setiap anak-anak-Mu, melihat kemuliaan-Mu, membicarakan kebesaran-Mu, menjadi saksi-Mu untuk mempermuliakan nama-Mu. Kami rindu ya Bapak. Urapi kami ya Bapak, berkati kami, mampukan kami ya Bapak, untuk agar kami dapat menyebarkan kasih-Mu ya Bapak.
Dan ampunilah segala kesombongan kami, kesalahan kami, keangkuhan kami, kepandaian kami, kekuatan kami. Ampuni ya Bapa. Berkati kami dengan hati yang terus merendahkan diri, yang patuh, yang taat di dalam Engkau, yang menjalani setiap apa yang menjadi perintah-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa, untuk menjadi perkenangan-Mu, biar kami mengejar perkenangan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Allah ya Bapa, sungguh berkati juga setiap keluarga-keluarga kami ya Bapa, rumah tangga ya Bapa. Kami rindu setiap rumah tangga ya Bapa, menjadikan Engkau menjadi Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kami. Juru selamat di tengah-tengah rumah tangga kami. Dan setiap rumah tangga kami mengalami pemulihan, terobosan ya Bapak. Kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Berkati juga suami-suami kami ya Bapak. Kami sangat mengasihi suami kami. Kami sangat mencintai suami kami ya Bapak. Kau berkati ya Bapak. Jadikan suami kami suami yang Engkau urapi ya Bapak. Menjadi kepala ya Bapak. Menjadi iman ya Bapak. Menjadi teladan bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami. Dan berkati juga apa yang suami kami kerjakan, Kau berkati dengan keberhasilan-Mu ya Bapak. Dengan penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu. Jadikanlah suami kami suami yang takut dan gentar akan Engkau ya Bapak. Yang berjalan di setiap kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang kami kasihi ya Bapak. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang bertumbuh dengan takut dan gentar akan Engkau. Anak yang patuh dan taat di dalam Engkau. Anak yang mengasihi Engkau dan mencintai setiap kebenaran firman-Mu. Anak yang melayani-Mu ya Bapak. Jaga hidup mereka, pelihara hidup mereka di dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Juga berkati kami yang menjadi istri ya Bapak. Jadikan kami seorang istri yang teladan di dalam Engkau, yang takut dan gentar akan Engkau, yang selalu berdoa di dalam Engkau, yang menjadi teladan di dalam Engkau ya Bapak. Tuntunlah setiap langkah kaki kami, untuk kami menjadi seorang istri ya Bapak, yang menolong bagi suami kami ya Bapak, menjadi berkat bagi suami kami ya Bapak. Jagailah hati dan pikiran kami, jiwa kami, agar jiwa, tubuh, roh kami itu menjadi perkenangan-Mu ya Bapak, yang kudus di hadapan, sehingga kami kudus di hadapan suami kami ya Bapak, menjadi berkat garam terang bagi suami kami ya Bapak. Ya Bapak, juga berkati juga setiap firman-Mu ya Bapak. Biarlah setiap firman yang disampaikan itu ya Bapak menjadi kekuatan ya Bapak, menjadikan makanan ya Bapak, bagi rohani kami semakin bertumbuh dewasa di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Dan murnikan bangsa Indonesia kami ya Bapa dengan kuasa darah Yesus ya Bapa. Tahirkan bangsa Indonesia kami dengan curahan roh api Tuhan-Mu, sehingga tahir karena Kau layakkan, di mana kuasa Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah bangsa Indonesia kami, di mana bangsa Indonesia kami percaya akan dipulihkan, akan disembuhkan ya Bapak, akan dijauhkan dari segala wabah penyakit, dan pemulihan perekonomian akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Pengenaran akan terjadi, pertobatan akan terjadi, keselamatan akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Urapi juga pemimpin-pemimpin di dalam bangsa Indonesia kami ya Bapak. Dari atas sampai ke bawah, Kau urapi ya Bapak, untuk menjadi seorang karakter yang mempunyai jiwa roh yang tubuh yang takut dan gentar akan Engkau ya Bapa, yang berjalan sesuai apa yang menjadi kebenaran firman-Mu ya Bapa. Jauhkan bangsa Indonesia kami dari segala ketidakperkenanan-Mu ya Bapa. Jauhkan bangsa Indonesia kami dari segala dosa-dosa ya Bapa. Tapi bawalah bangsa Indonesia semakin bersekutu seitim di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Terpujilah nama di atas nama Raja, di atas segala Raja ya Bapa. Dan berkati kami semua juga ya Bapak, dengan tubuh, roh, dan jiwa yang semakin haus dan lapar kan Engkau ya Bapak.
kuasa Roh Kudus yang melingkupi setiap pelayanan-pelayanan-Mu. Agar setiap pelayanan itu ya Bapak menjadi perkenangan-Mu dan kudus di hadapan-Mu, di mana kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah pelayanan kami, yang akan membukakan setiap hati dan pikiran kami, yang akan merasakan hadirat-Mu, yang akan merasakan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Ini begini sudah selesai. Sudah amin Kak Ben. Oke. Pergi ke sana. Tuhan, oleh karena itu kami perlu. Terima kasih. Berikan kekuatan penghiburan bagi keluarga dan Diana dalam nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah, terpujilah, terpujilah. Sebelum kita doa berkat, ada satu lagu jemaat boleh dengarkan. Kita belajar. Di lembar hari hidupku, kau ajar ku lukis hatimu. Bentar ya. Dalam ucapan, dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni, menyentuh setiap pribadi, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikan ku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikan ku hujan berkah di ladang hidup sesamaku. Kita mau jadi pelangi di langit sesama kita mau jadi hujan berkat di ladang hidup sesama. Kita akan mengakhirinya, kita tutup mata. Bapak, saya bersyukur hari ini, terima kasih untuk pelayanan hamba-hambamu yang mimpin pujian, terus tambah-tambahkan potensi kapasitasnya, bimbing dia kemana yang harus dilakukannya untuk melayani Tuhan lebih lagi. Tuhan, masuk dalam rencanamu seperti yang Engkau kehendaki agar semakin mantap di dalam Tuhan. Dan Tuhan, saya berdoa untuk juga Ibu Yuni yang sudah menyampaikan firman-Mu. Terima kasih untuk beliau yang menyampaikan kepada kami tentang menjadi pribadi yang tak terkalahkan bersama dengan Tuhan tentunya. Terima kasih Tuhan. Firman yang sangat indah disampaikan oleh
hamba-Mu ini, karena di luar Tuhan kami akan menjadi orang yang kalah. Oleh karena itu kami selalu butuh Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini, Tuhan, saya percaya tidak kebetulan beliau ada bersama dengan kami. Tuhan sudah mengatur semuanya. Tuhan pakai hamba-Mu ini untuk menjadi partner kami dalam pelayanan ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati rumah tangganya, pekerjaannya, biarlah semuanya dihadirkan suasana surga dalam kehidupannya. Kuatkan, teguhkan seluruh pengurus KJKO Persis dimanapun berada. Terlebih yang mau berdoa untuk yang di Tiongkok dan Indonesia. Biar bisa menjadi teladan, jadi berkat, menuntut dirinya sendiri, bagaimana menjadi figur Kristus Yesus dalam diri mereka kepada orang lain. Terima kasih Bapak. Dan hamba berdoa untuk pelayanan ini dan seluruh jemaat-Mu adalah milik Tuhan. Tuhan yang ambil alih, kami hanya sebagai pelaksana saja, sebagai partnernya Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Bapa. Terima kasih kami sudah Tuhan pilih mengerjakan tanggung jawab kami masing-masing yang sudah ditunjuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua pemberian dari jemaat-Mu apapun bentuknya. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Rumah tangga mereka semakin lebih mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tuhan, kami percaya dalam pemeliharaan-Mu pada malam hari ini. Besok kami bangun pagi dengan tubuh yang sehat, berjumpa kembali beribadah untuk mendengarkan firman dan mengucap syukur dengan melalui puji-pujian yang kami naikkan, karena Tuhan sudah baik bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohonkan berkat daripada Bapa sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya. Mari angkat tanganmu, hatimu kepada Tuhan. Kita terima berkat. Terima berkat dari Allah Bapa di surga yang begitu besar oleh anugerahnya bagi kita sekalian. Dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus yang amat luar biasa. Serta Roh Kudusnya yang manis, lemah lembut, yang membimbing kita senantiasa di dalam firman-Nya yang kudus dan berkuasa itu, yang menuntun kita sampai kepada kesempurnaan yang Dia kehendaki atas kita sekalian, menurut kapasitas, menurut apa yang kita capai bersama-sama. Terimalah berkat ini di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi jaminan itu. Haleluya, yang diberkati bersama saya katakan amin. Haleluya.